Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat malam kepada Ibu Puspita selaku dosen pengampu bahasa Indonesia, dan juga selamat malam kepada seluruh teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Asyadu Ardana, NIM 143240220. Pada kesempatan yang luar biasa ini saya akan membawakan tema presentasi yang luar biasa juga, yaitu adalah tofu crunch roll. Coba kalian bayangin, kita lapar, pengen nyemil, tapi takut gemuk. Pengen yang sehat, tapi rasanya cuma kayak rumput direbus. Pengen yang enak, tapi isinya cuma micin sama angin doang. Tragis ya, relate banget lagi. Apalagi aku sering banget ngerasain hal-hal itu. Gimana ya kalau misalnya ada camilan yang gak cuma rasanya enak, terus juga gizinya banyak, tapi tetap ramah di kantong. Dan kita gak perlu nyari kemana-mana, tapi rasanya internasional, rasanya enak banget. Apa ya? Aku kan dari teknik pangan. Aku pernah nih bikin tahu. Tapi kalau tahu doang, nanti cuma digoreng, terus dikasih sambal. Aduh, bayangin kalau misalnya tahunya itu diisi saus, terus lumer, ada daun kelornya, daun moringa olivera itu, benar, iya superfood, yang katanya superfood Indonesia. Terus digabung dengan daging ayam yang proteinnya banyak banget. Terus kita bikin bentuknya yang lucu, biar orang-orang pada suka. Apalagi bisa dicocol, terus bisa dimakan waktu nugas, waktu nonton drakor, sama waktu presentasi. Kenalin, ini adalah inovasi dari kami, adalah tofu crunch roll. Camilan lokal rasa internasional, gizi nasional, harga anak kos-kosan. Dan sekarang kami akan ajak kalian semua buat lihat bagaimana camilan ini bisa menjadi solusi nyata buat gaya hidup yang lebih sehat, yang tetap enak, praktis, dan pastinya Instagramable. Dalam beberapa tahun terakhir, tren gaya hidup sehat dan berkelanjutan mendorong lonjakan inovasi tantangan berbasis nabati. Tahu pangan lokal kaya protein dan bebas kolesterol memiliki potensi besar, namun penyajiannya masih sangat monoton dan juga kurang menarik bagi generasi muda. Untuk menjawab tantangan ini, kami, kelompok 6, membuat tema yaitu tofu crunch roll. Camilan tahu berbentuk tabung yang diisi dengan saus keju dari susu kedelai dan diberkahi dengan daun kelor, salah satu superfood lokal kaya zat besi, vitamin A, dan antioksidan. Dan juga menariknya, daun kelor ini sangat banyak ditemukan di daerah Jatinangor dan juga berpotensi sebagai penghasil daun kelor terbanyak, menjadikan bahan ini mudah diakses dan bernilai ekonomi lokal. Inovasi ini menggabungkan teknologi kuliner sederhana dengan nilai gizi yang tinggi dan cita rasa modern. Meski memiliki tantangan yang sangat banyak, produk ini hadir sebagai solusi pangan fungsional yang tidak hanya sehat dan praktis, tapi juga mendukung pemanfaatan potensi lokal untuk masyarakat yang lebih bergizi dan berdaya. Selanjutnya teman-teman, rumusan masalah. Bagaimana formulasi tahu dan juga teknik pembentukan yang optimal untuk tofu crunch roll agar memiliki struktur tabung yang kuat dan dapat menahan isian selama pengolahan. Kemudian juga bagaimana kombinasi susu kedelai, daun kelor, dan keju mempengaruhi karakteristik sensorik dari rasa, aroma, warna, dan juga tekstur saus keju isian tofu crunch roll, serta juga tingkat penerimaan konsumen terhadap produk secara keseluruhan. Dan juga selanjutnya, apakah penambahan daun kelor juga dapat meningkatkan kandungan mikronutrien dari zat besi dan juga vitamin A pada tofu crunch roll, dan juga bagaimana daya simpannya pada suhu ruang dan juga suhu dingin. Lalu juga ada apa saja tantangan teknis dan juga peluang dalam produksi tofu crunch roll dalam skala rumah tangga, terutama terkait dari bahan, alat, dan juga waktu. Nah, selanjutnya apa aja sih manfaat yang dapat diharapkan dari produk tofu crunch roll ini? Nah, yang pertama adalah pengembangan ilmu dan keterampilan. Nah, pengembangan ilmu dan keterampilan ini nantinya teman-teman semuanya dapat memberikan pengalaman praktis dalam inovasi pangan, khususnya pengembangan formulasi produk berbasis protein hewan nabati dari tahu dan hewani dari susu atau keju, serta juga pemanfaatan bahan fungsional seperti daun kelor. Selanjutnya, manfaat selanjutnya adalah produk inovatif, menghasilkan prototipe tofu crunch roll sebagai produk pangan inovatif yang berpotensi dikembangkan lebih lanjut sebagai alternatif pangan bergizi
gizi dan fungsional di tingkat rumah tangga. Kemudian terakhir adalah data empiris relevan, menyediakan data empiris mengenai karakteristik struktur, profil sensorik, kandungan mikronutrien, dan daya simpan tofu crunch roll yang akan menjadi dasar penting nih untuk pengembangan produk pangan serupa di masa yang akan datang. Nah teman-teman semuanya, pada penelitian ini kami juga mengangkat tahu sebagai bahan utama. Karena apa? Karena selain proteinnya tinggi, tahu juga memiliki struktur yang bisa dimodifikasi nih sesuai kebutuhan. Jenis koagulan seperti cuka atau kalsium sulfat juga dapat mempengaruhi tekstur tahu, sehingga penting sekali untuk memilih yang tepat agar tahu itu kuat, menahan isian, dan juga tetap enak setelah digoreng. Nah selain itu juga tahu memiliki kandungan gizi yang tinggi seperti protein, lemak sehat, kalsium, dan juga zat besi. Selain itu nih teman-teman, daging ayam juga dipilih karena apa? Karena isiannya itu memiliki tekstur yang lembut, rasanya netral, dan gizinya tinggi, apalagi protein, apalagi di bagian dada tubuh itu banyak banget sih gizinya. Dan juga kombinasi ayam dan juga tahu bukan hanya menambah rasa dan tekstur yang menarik, tapi juga menciptakan komposisi protein yang lebih lengkap dan seimbang. Nah, teman-teman semuanya, kalian tahu gak sih kalau kombinasi antara protein nabati dan juga hewani itu juga bisa meningkatkan karakteristik produk seperti kekenyalan dan juga daya tahan saat dimasak. Ini juga sangat penting untuk produk seperti tofu crunch roll ini yang harus tetap stabil setelah digoreng. Nah, kalian juga harus tahu kalau misalnya penelitian ini juga menjawab celah yang belum banyak dikaji, yaitu tahu isi ayam yang dibuat dengan pendekatan bahan lokal dan juga yang inovatif, dan juga harapannya tofu crunch roll ini bisa menjadi alternatif pangan fungsional yang tetap sehat, mudah dibuat, dan cocok dengan selera konsumen masa kini. Apalagi buat teman-teman yang pengen lagi promil, lagi pengen punya anak gitu, tuh cocok nih biar nggak terjadi yang namanya stunting. Nah teman-teman semuanya, tadi kan kita udah ngasih tahu nih, aku udah ngasih tahu apa aja kandungannya, terus juga apa aja ini tofu crunch roll itu seperti apa. Tapi yang harus kalian tahu juga adalah salah satunya adalah proses pembuatan tahu. Nah pertama-tama prosesnya adalah rendam kacang kedelai selama kurang lebih 10 jam di air dingin ya guys. Dan juga kemudian kalau misalnya udah direndam seharian atau beberapa jam, itu kalian bisa blender dengan blender kacang kedelai yang udah direndam dengan air sejumlah 200 ml. Nah kemudian di blender sampai halus, lalu saring susu kedelai dengan saringan atau kain. Selanjutnya rebus air susu kedelai itu ke dalam api yang sedang atau api yang tidak terlalu besar. Lalu kasih koagulan seperti cuka, GDL, dan lain sebagainya setelah dingin ya, agar nanti terbentuk adonan tahu. Lalu nanti cetak adonan tahu dan tunggu hingga 40 menit. Nah selanjutnya nih teman-teman, kalau kalian udah bikin tahunya udah jadi, udah perfect, udah empuk, udah enak, dan juga nggak bau, nah kalian udah persiapan nih buat pembuatan tofu crunch roll. Yang pertama adalah blender 250 gram ayam dan juga tahu, di blender terus. Nanti kalau udah kayak terbentuk sebuah adonan kalian, itu nanti kalian campur dengan telur, terigu, dan juga maizena agar nanti terbentuk sebuah adonan. Nah kalau udah terbentuk sebuah adonan itu nanti dicetak dengan sedotan stainless steel yang ada di tengah, lalu balut dengan tepung panir. Udah dibalur, nanti langsung goreng, dan juga nanti dikasih kalau udah digoreng nanti diisi dengan saus keju kelor nih teman-teman. Nah teman-teman semuanya, akhirnya jadi juga nih produk tofu crunch roll yang berhasil kami kembangkan sebagai cemilan fungsional bergizi berbasis tahu, daging ayam, dan juga daun kelor. Produk ini unggul dalam aspek gurih yang balance dan juga teksturnya padat namun tetap empuk, dan juga memiliki aroma kompleks yang tidak langu. Keberadaan beta-karoten dan juga antioksidan dari daun kelor memperkuat nilai fungsional produk, menjadikannya tidak hanya lezat tapi juga bernutrisi. Nah namun kami juga tentunya masih memiliki kendala dan juga solusi. Tentu saja dalam proses pengembangan ini kami menghadapi beberapa kendala. Pertama, filling sempat bocor dan merusak struktur tahu. Solusinya kami menggunakan teknik injeksi yang lebih presisi serta menyesuaikan viscositas saus. Kedua, tekstur produk sempat tidak konsisten akibat rasio bahan yang belum tepat dan kami atasi dengan penyesuaian formulasi. Dan ketiga, estimasi gizi masih bersifat teoritis sehingga belum dapat kami gunakan untuk klaim ilmiah. Sebagai langkah lanjut, kami akan rencanakan uji laboratorium di lembaga resmi. Nah teman-teman semuanya, tadi kan udah mendengarkan nih produk tofu crunch roll itu berhasil dikembangkan. Nah kesimpulannya adalah tofu crunch roll ini berhasil dikembangkan sebagai camilan fungsional berbasis tahu, ayam, dan kelor yang menggabungkan protein nabati dan juga hewani dengan vitamin A dan juga zat besi alami dari daun kelor itu sendiri. Didesain khusus untuk generasi muda, sehat, praktis, dan juga menarik. Hasil akhirnya teksturnya crispy di luar, lembut di dalam, rasa gurih dari kombinasi tahu, ayam, dan saus kelor. Dimensi lebih kecil dari rencana tapi peningkatan signifikan dalam penampilan rasa, tekstur, dan juga proses
injeksi filling terbukti efisien dan juga presisi, produksi mudah, diaplikasi di skala rumah tangga dan juga berpotensi untuk dikembangkan di skala UMKM maupun industri. Namun solusi saran dari kami adalah lakukan uji laboratorium, kemudian juga uji umur simpan di suhu ruang dan juga pendingin guna menjaga kualitas dan saat distribusi keseimbangan sistem mekanik. Itu saja presentasi dari saya terkait tofu crunch roll. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekeliruan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.